Amangkurat I adalah Raja Mataram keempat menggantikan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia dinobatkan sebagai raja begitu Sultan Agung tutup usia, pada tahun 1645. Amangkurat I menikah dengan putri Pangeran Pekik dari Surabaya yang kemudian menjadi permaisuri dan melahirkan putra mahkota Adipati Anom alias Raden Mas Rahmat. Selama pemerintahannya, ia menampilkan diri sebagai raja yang kejam. Tak hanya kepada para lawan politiknya, tapi juga kepada siapapun yang membuatnya kecewa. Bahkan untuk urusan wanita, dia juga tak pandang bulu. Setelah kematian sang permaisuri Ratu Truntum, Amangkurat meradang dan menjadi gelap mata. Sang raja yang lalim ini menghukum siapa saja yang dianggap menjadi biang kematian permaisurinya. Ia tidak peduli lagi segala aturan. Orang-orang yang dianggap bersalah dihukum tanpa ada proses pengadilan. Begitulah jika egoisme dan ambisi nafsu kekuasaan mengamputasi nurani kebenaran. Setelah mendapat keterangan dari tabibnya bahwa kematian Ratu Truntum disebabkan oleh racun, maka Amangkurat murka. Ia menyuruh kepada prajuritnya agar menghukum selir-selirnya yang dianggap ikut bertanggung jawab atas kematian sang permaisuri. Amangkurat I menuduh bahwa selir-selirnya telah bersekongkol untuk membunuh sang ratu, sehingga mereka semua harus mendapatkan hukuman. Sebanyak lebih dari 40 selir raja dikurung di dalam sebuah kamar tanpa makanan apapun selama beberapa pekan. Akhirnya selir-selir ini banyak yang mati kelaparan, bahkan ada yang sampai saling memakan bangkai teman-temannya yang lebih dahulu meninggal dunia, hingga keseluruhannya juga ikut menyusul teman-temannya ke alam baka. Tragis dan sangat mengerikan. Kebiadaban yang tak terperikan. Drama kekejian Amangkurat I tidak berakhir di sini. Setelah ia dirundung duka nestapa karena ditinggal wafat istri yang paling dicintainya, ia meminta untuk dicarikan istri yang sebanding dengan kecantikan dan wibawa Ratu Mas Truntum. Adalah Pangeran Pekik yang mendapatkan tugas dari istana untuk mencarikan pendamping bagi sang raja. Kemudian ia memerintahkan Demang Noyotruno dan Mantri Yudokarti untuk pergi mencari wanita yang katurangganya dan jalarannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Amangkurat I. Berdasarkan wisik yang diterima dari ahli kebatinan keraton, mereka harus mencari di daerah yang tanahnya berbau harum dan sumber mata airnya wangi serta jernih. Ternyata Roro Ayu adalah putri Menteri Pangeran Pekik, I Mangunjaya. Menurutnya tidak ada wanita yang secantik putrinya di daerah itu. Maka I Mangunjaya dan istrinya datanglah ke Amangkurat I. Sesampainya di Keraton Pleret tempat kerajaan Amangkurat I, I Mangunjaya dan istri serta diterima rakyat. Amangkurat I langsung jatuh cinta kepada Rasul dan menerima persembahan itu dengan senang hati. Namun Roro Oyi yang belum akil balik dan masih kecil, Amangkurat I kemudian menitipkan Roro Oyi kepada pejabatnya untuk dirawat. Kelak jika sudah dewasa dan akil balik baru diserahkan kepada Amangkurat I. Entah ada hubungannya dengan kehadiran Roro Oyi atau tidak, tiba-tiba Amangkurat I meminta putra mahkota pewaris tahta, Adipati Anom alias Raden Mas Rahmat, untuk segera mengakhiri masa lajangnya dan menikah dengan putri Adipati Cirebon. Namun Mas Rahmat rupanya tak suka dengan putri Adipati Cirebon.
Suatu hari Raden Mas Rahmat mampir ke rumah Ngabei Wiraraja. Betapa kagetnya dia saat melihat perawan cantik sedang membatik bersama istri Wiraraja. Raden Mas Rahmat langsung jatuh hati. Dialah Roro Oi yang sudah dewasa dan makin kelihatan keanggunan dan kecantikannya. Raden Mas Rahmat lalu bertanya kepada Wiraraja, apakah itu adalah putrinya dan ia siap menjadikannya sebagai istri. Wiraraja pun menceritakan bahwa gadis Roro Ayu adalah calon selir simpanan ayahandanya, Amangkurat I. Maka dengan terpaksa Wiraraja menolak lamaran Raden Mas Rahmat. Apalagi Roro Oi juga sudah akil balik dan sudah saatnya segera diserahkan kepada Amangkurat I. Seakan panah asmara telah menikam jantung hati sang pangeran, setelah dari dalam Wirorejan Raden Mas Tejoningrat jatuh sakit. Ia banyak mengurung diri di kamarnya. Sang pangeran menderita sakit asmara jatuh wuyung kepada gadis pujaannya. Melihat cucu kesayangannya jatuh sakit, Pangeran Pekik akhirnya datang ke Wirorejan untuk meminta agar Roro Oi bisa dinikahkan dengan cucunya. Awalnya, permintaan itu ditolak oleh Demang Wirorejo. Namun setelah dikatakan bahwa Pangeran Pekik akan bertanggung jawab, maka Ki Demang pun merelakan putri yang akan dipersunting oleh ayah dari Raden Mas Tejoningrat sendiri. Betapa bahagianya Raden Mas Tejoningrat, keinginannya untuk bersanding dengan Roro Oi terlaksana. Begitu juga dengan Roro Oi. Ia pun lebih memilih menjadi istri dari seorang pemuda daripada menjadi istri ayah dari pemuda itu. Namun sayang, cinta di bumi sengkeran itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Demi mendengar gadis pingitannya dinikahi oleh anaknya sendiri, Amangkurat I menjadi murka. Ia tidak peduli bahwa yang menjadi sebab adalah mertuanya sendiri, yaitu Pangeran Pekik. Maka karena kesalahannya yang telah berbuat melampaui batas melebihi kewenangan sang raja, Pangeran Pekik dianggap bersalah dan mendapat hukuman mati. Akhirnya Pangeran Pekik digantung di alun-alun istana. Tidak hanya itu saja, seluruh orang-orang dari keluarga dalam Surabaya juga dibantai tak tersisa. Mereka kemudian dimakamkan di Bukit Banyu Sumuruk, wilayah sebelah selatan makam Imogiri. Sedang Raden Mas Tejoningrat pun mendapat murka. Ia diberi pilihan antara tahta Mataram atau wanita. Jika ia memilih tahta Mataram, ia harus membunuh istrinya. Namun jika ia memilih wanita, Tejoningrat harus kehilangan jabatan putra mahkota pewaris kerajaan Mataram. Tejoningrat bingung. Ia terbayang wajah kakeknya Pangeran Pekik yang harus merelakan nyawanya demi kekasih hatinya. Dia pun sangat mencintai Roro Oi, namun dia harus memilih tahta Mataram atau cinta. Takdir pun berbicara, kadang cinta hanya permainan perasaan saja. Ketika ia harus memilih di antara dua hal itu, Tejoningrat melupakan cintanya. Ia lebih gandrung dengan kekuasaan. Ia lebih memilih tahta Mataram dibanding harus mempertahankan cintanya kepada Roro Oi. Amangkurat I memanggil Raden Mas Rahmat dan memarahinya. Ia meminta Raden Mas Rahmat agar membunuh istrinya atau kehilangan hak sebagai pewaris tahta. Pilihan yang membuat Raden Mas Rahmat dalam dilema besar. Jika mempertahankan, akan kehilangan status putra mahkota dan belum tentu selamat, mengingat sifat ayahnya yang kejam dan pendendam.
Kemudian dengan terpaksa Raden Mas Rahmat memilih keputusan sangat berat, yakni mengikuti perintah ayahandanya membunuh orang yang sangat ia cintai, yakni Roro Oyi. Raden Mas Rahmat kemudian memangku Roro Oyi dalam kepedihan dan kepiluan. Kemudian terpaksa menusukkan keris ke perut Roro Oyi, hingga tewas. Dalam kepedihan yang mendalam, Raden Mas Rahmat kemudian diusir dari puro dan tempat tinggalnya dibakar habis. Akhirnya tragedi yang memilukan itu pun terjadi. Gadis cantik Roro Oyi harus menjadi tumbal dari permainan asmara putra mahkota dan sang raja. Besarnya syahwat kekuasaan telah mengalahkan cinta sang putra mahkota hingga ia rela membunuh istrinya tercinta.